PHK. Kenapa itu muka ditekuk? Mending martabak manis. Meski ditekuk masih ada rasanya, ini, asem banget ngeliatnya. Yulia menegur Lila yang hanya melamun sambil mengaduk makanannya. Lupain aja lelaki kayak gitu. Dia gak pantas buat kamu. Yulia berkata lagi sambil menatap sahabatnya itu. Bagaimana bisa lupa? Pria itu sebentar lagi jadi suami adik sepupuku. Lila menyahut sewot. Ha, beneran? Mata dan bibir Yulia membulat tak percaya. Masa aku bohong sih? Seru Lila menatap Yulia kesal. Bagaimana bisa? Jangan-jangan, Dimas memutuskan pertunangan kalian karena ada sangkut pautnya dengan sepupumu. Lila menatap Yulia serius. Seketika pikirannya terpengaruhi dengan ucapan sahabatnya itu. Entahlah, mungkin bukan jodoh. Tepis Lila kemudian. Ya, kalau udah begitu kamu move on dong. Tunjukkan kamu bisa dapat pengganti yang lebih baik dari Dimas. Yulia berkata sambil tersenyum. Berusaha menguatkan meski dia sendiri gemas luar biasa melihat sahabatnya yang terlihat kuyu dan menyedihkan itu. Dapat dari mana pengganti yang lebih baik dari Dimas? Yul, keluh Lila sedih. Dimas saja sudah mutusin pertunangan kami karena aku ini anak pembantu. Kerjaku hanya tukang jahit, cantik juga kagak. Lanjut Lila setengah putus asa. Peristiwa pembatalan pertunangan secara sepihak itu bukan hanya membuat Lila patah hati, tapi juga membuat kepercayaan diri Lila seketika terbanting hingga ke tanah. Aku doakan kamu dapat pria yang lebih segalanya dari Dimas itu. Yulia berkata dengan bersemangat. Ia menepuk bahu Lila dengan keras. Amin. Yang semangat dong. Amin, seru Lila dengan suara kesal. Yang ikhlas, dari hati gitu. Biar cepat terkabul hajatnya. Yulia berkata sambil tersenyum lebar. Ia hanya ingin membuat sahabatnya itu kembali ceria. Tapi wajah Lila kembali muram. Aku kasihan sama emak dan bapakku. Desis Lila dengan suara parau. Tak tahan juga untuk tidak curhat pada Yulia. Ia bersikap sok tegar di hadapan orang tuanya. Tapi hatinya sudah hancur berserakan. Udah, jangan sedih lagi. Ayo kita segera keluar. Waktu istirahat sudah habis. Yulia berkata sambil melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia membereskan kotak bekalnya, juga merapikan kotak bekal Lila yang masih tersisa banyak itu. Yulia merasa bersimpati pada sahabatnya yang kini berdiri dan segera mencuci tangannya itu. Lila, ayo bantu aku melayani tamu yang datang. Bu Elga muncul dari pintu pantry. Iya, Mbak, seru Lila sambil mengelap tangannya. Yulia menyusul mencuci tangan dan mengikuti Lila keluar dari pantry. Bu Elga tampak sibuk melayani dengan seorang customer yang sedang memilih baju pengantin itu. Semua bagus dan cantik-cantik, aku jadi bingung memilihnya. Seru wanita yang memakai busana kerja formal itu dengan antusias. Kamu pilih yang mana, sayang? Wanita itu bertanya seraya mengamit lengan pria di sebelahnya itu dengan manja. Terserah kamu saja, pria itu menjawab datar. Kita juga punya koleksi baru yang simple dan warna-warna soft yang cantik. Bu Elga kembali mempromosikan gaun desainnya dengan bersemangat. Lila, tunjukkan gaun pengantin koleksi terbaru milik kita. Lila segera mendekat. Seketika ia tertegun ketika melihat siapa customer yang sedang bicara dengan Bu Elga. Begitu juga pasangan yang akan sedang memilih gaun pengantin itu tampak terkejut melihat Lila. Lila? Dimas tampak terkejut melihat Lila berada di butik itu memakai pakaian hitam putih yang sama dengan pegawai butik itu. Sari tampak tersenyum sambil bergelayut di lengan Dimas. Seolah ingin menunjukkan kepemilikannya pada pria itu. Sari tidak menyapa sedikit pun pada Lila. Ia hanya melihat dengan senyum penuh kemenangan. Lila, ambilkan gaun yang baru selesai kemarin. Titah Mbak Elga yang segera dilaksanakan oleh Lila. Lil, dia itu mirip pria yang ada di ponselmu. Yulia bertanya dengan nada ragu. Emang dia? Sahut Lila tak bisa menutupi wajahnya yang gusar. Kurang kerjaan? Ya, apa mereka gak tahu kamu bekerja di sini? Yulia bertanya dengan nada marah. Enggak tahu, jika tahu, mereka sengaja melakukan itu. Yulia mendengkus marah. Lila berusaha tenang dan melepas baju pengantin itu dari badan manekin dengan hati-hati. Mereka harus diberi pelajaran. Yulia berkata geram. Sudahlah, jangan cari perkara. Kita jaga nama baik di sini. Ya. Yulia mendengkus. Ia heran. Mengapa ia yang kesal sendiri melihat perlakuan dua pasangan itu pada Lila.
Lila mengambil gaun berwarna dusty pink itu dibantu oleh Yulia. Dengan langkah berat, Lila berjalan kembali menemui Sari dan Dimas. Nah, ini koleksi terbaru kami, ini desain busana pengantin yang akan menjadi tren tahun ini. Jelas Bu Elga sambil menunjukkan gaun berhiaskan kristal Swarovski itu. Wah, cantik sekali. Ya mas, cocok ya sama aku? Sari bertanya dengan suara manja sambil menatap Dimas dengan tatapan penuh cinta. Lila mengalihkan wajah jengah, begitu juga dengan Yulia. Pasti cocok, dong, sahut Dimas sambil tersenyum. Ekor matanya melirik Lila sekilas. Ayo, bantu Mbak Sari fitting bajunya, perintah Bu Elga pada Lila. Yulia, kamu ambilkan aksesoris dan veil pengantin untuk dicoba Mbak Sari. Perintah itu segera dilaksanakan Yulia tanpa banyak bicara. Silahkan ke ruang ganti, Mbak. Sari segera menuju ruangan lapang. Hanya ada kursi sofa beludru dan sebuah cermin panjang besar menempel di tembok ruangan. Bantu aku pakai baju ini, perintah Sari tanpa menoleh. Ia terlihat mengamati dirinya di cermin. Gadis itu bertingkah seolah tidak pernah mengenal Lila sebelumnya. Bisa lebih cepat sedikit mengancingkan kancing-kancing itu. Lila tak menjawab. Ia berusaha meredam perasaannya sambil tetap menautkan kancing bagian belakang pada baju Sari. Lila agak kesulitan karena baju itu terlalu sempit di badan Sari. Oh, kamu sengaja ya bersikap kasar begitu? Seru Sari tiba-tiba dengan suara keras. Maksud kamu apa? Tanya Lila panik. Alah, bilang aja tak ikhlas membantu aku, sampai kamu mencakar punggungku, seru Sari dengan suara keras. Lila terperangah melihat Sari yang tiba-tiba saja nampak marah. Lila bahkan heran kenapa gadis itu bisa bersikap dramatis seperti itu. Kamu kenapa sih, Sari? Seru Lila bingung. Ada apa ini? Bu Elga dan Dimas berjalan tergesa memasuki ruangan. Pegawai Anda ini, dia bersikap tidak sopan. Dia sangat kasar dan mencakar punggungku saat membantu memasang kancing ini. Aduh Sari dengan berapi-api. Bu Elga dan Dimas segera menatap Lila yang terpaku dengan tatapan tak percaya. Maaf, Mbak, biar saya sendiri yang akan bantu Mbak Sari. Bu Elga berusaha menengahi. Sudah, saya tidak nyaman lagi berada di tempat ini. Bridal pengantin gak cuma ada di sini. Seru Sari sambil berusaha melepas kancing baju yang telah tertaut separuh itu. Mbak Sari, sini saya bantu. Bu Elga segera mendekat dan membantu melepas baju ini. Dimas memilih kembali keluar ruangan. Pria itu melayangkan pandangan mata kesal saat melewati Lila. Mbak Sari, maafkan atas keteledoran pegawai kami. Saya sendiri yang akan melayani. Bu Elga mengikuti Sari yang berjalan tergopoh keluar dari fitting room dengan wajah marah itu. Marah yang dibuat-buat seolah ia adalah korban di tempat itu. Gak usah, Mbak, saya sudah gak mood berada di sini. Sahut Sari sambil berjalan cepat menuju ke arah Dimas. Ayo kita pergi, Mas. Kita cari butik lain yang lebih bagus pelayanannya. Seru Sari sambil mengamit lengan Dimas dan menyeret pria itu keluar dari butik. Kamu ini kenapa, sih? Dimas bertanya sambil melepaskan tangan Sari yang menyeretnya itu. Apa Lila bersikap kasar pada kamu? Dimas bertanya untuk meyakinkan. Gak sih, aku cuma gak cocok aja dengan harga di butik itu, mahal-mahal. Masa dana pernikahan habis buat gaun pengantin aja? Jawab Sari sambil berjalan menuju ke mobil milik Dimas yang terparkir di halaman butik. Dimas menggeleng dan menatap tak percaya melihat tingkah calon istrinya itu. Bu Elga berjalan mondar-mandir dengan wajah merah padam. Pelanggan pertama yang ia harapkan bisa memberi keuntungan padanya hari itu justru lepas karena Lila. Kamu ternyata bisa bersikap begitu. Ya, cecar Bu Elga sambil menatap tajam ke arah Lila. Sedang Lila hanya menunduk sambil meremas tangan resah. Yulia hanya menatap sahabatnya itu dengan wajah bersimpati. Kamu punya masalah apa sama gadis itu? Kamu iri? Bu Elga kembali berseru marah. Tapi, Bu, saya tidak bersalah. Gadis itu yang bersikap kasar. Lila berkata membela diri. Kamu sudah bersalah tapi tidak menyesal? Ya, seru Bu Elga semakin murka. Aku tidak butuh karyawan kasar seperti kamu, seru Bu Elga marah. Sekarang kamu keluar dan jangan pernah kembali ke tempat ini, usir Bu Elga sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Bu, tolong beri kesempatan Lila. Yulia berkata takut-takut. Sudah,
Jangan bela dia atau kamu juga ingin dipecat, seru Bu Elga sambil berjalan tergesa menuju ke ruangan kerjanya. Sementara Lila berjalan menuju ke arah loker karyawan dan mengemasi seluruh barangnya yang ada di tempat itu. Sari, kau telah merampas tunangan sekaligus membuatku menjadi pengangguran. Desis Lila geram.